Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Primela Fani Miori. Di video kali ini topik kita akan membahas mengenai bilangan kompleks ya. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu di awal, kemungkinan nanti selama video ini berlangsung, selama saya menyampaikan penjelasan-penjelasan mengenai bilangan kompleks ini, kemungkinan nanti ada beberapa suara lain selain suara saya. Mungkin itu sedikit mengganggu, tapi saya harap tidak terlalu memecah konsentrasi kita dalam membahas topik ini, dan semoga bagi Anda yang menonton video ini tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga bisa memahami apa-apa yang saya sampaikan di video ini nanti. Oke, langsung saja kita bahas tentang bilangan kompleks ini. Yang pertama ada satu bagian dari suatu bilangan ya. Ini sebenarnya dalam bentuk himpunan sih sebenarnya. Jadi himpunan yang paling besar itu adalah bilangan kompleks. Kenapa? Karena dia memuat bilangan real dan bilangan hayal. Sedangkan bilangan real itu sendiri sudah memuat semua bilangan. Ada bilangan rasional dan irasional. Di mana bilangan rasional itu sudah memuat bilangan pecahan dan bilangan bulat. Baik itu bilangan bulat negatif, 0, ataupun bilangan bulat yang positif. Nah, ada satu lagi ada namanya bilangan hayal. Nanti kita akan bahas ini bilangan hayal ini apa. Bilangan hayal ini biasanya kita juga nyatakan sebagai bilangan imajiner. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ada beberapa fakta mengenai bilangan kompleks. Yang pertama, ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa himpunan bilangan kompleks itu adalah himpunan bilangan terbesar dalam matematika. Kemudian yang kedua, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang besaran atau skalarnya tidak terukur secara menyeluruh. Kenapa tidak terukur secara menyeluruh? Jawabannya ada di fakta yang ketiga. Karena bilangan kompleks itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen bilangan nyata atau bilangan real. Nah, bilangan real ini dia terukur nilainya. Nah, dan satu lagi komponennya adalah bilangan hayal atau bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini yang tidak terukur. Kemudian fakta yang keempat, bilangan kompleks itu bisa kita ekspresikan atau bisa kita nyatakan dalam bentuk rektangular, dalam bentuk polar, dalam bentuk eksponensial, hiperbolik ataupun logaritma. Nah, nanti mungkin akan kita bahas ini pada video selanjutnya ya. Jadi nanti untuk di video ini kita mungkin hanya akan membahas definisi si bilangan kompleks itu sendiri dan operasi-operasi apa saja yang ada pada bilangan kompleks. Oke, sebelum ke definisi bilangan kompleks, kita harus tahu dulu bilangan imajiner atau bilangan hayal yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, di mana ada beberapa buku yang memberikan asal-muasal bilangan imajiner itu dari persamaan kuadrat ini. Jadi misalkan diberikan suatu persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk menentukan nilai-nilai X-nya, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita bisa memperolehnya dengan menggunakan rumus kuadrat, atau yang biasanya kalian kenal itu dengan rumus ABC. Nah, di mana rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana ABC-nya itu kita peroleh dari koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat ini. Nah, akar yang berada di dalam akar ini kita sebut sebagai diskriminan. Nah, bilangan imajiner itu kita peroleh pada saat si B kuadrat, nilai diskriminannya ini nilainya kurang dari 0. Jadi B kuadrat kurang 4AC ini nilainya kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0 berarti dia negatif. Bagaimana kalau misalnya kasusnya yang berada di dalam akar itu negatif, sedangkan selama ini kita tahunya bilangan yang bisa diakarkan itu adalah bilangan yang positif. Jadi kalau misalkan dia negatif, ya berarti dia kita sebut sebagai bilangan imajiner. Untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh. Jadi ada suatu persamaan kuadrat, 2x kuadrat ditambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akarnya, kita gunakan rumus kuadrat tadi. Kita masukkan nilai A-nya adalah 2, B-nya 6, C-nya 5. Jadi kita perolehlah akar-akarnya itu min 6 plus minus akar min 4 per 4. Nah, di sini ini ada akar min 4. Akar min 4 ini kita tidak bisa menyelesaikannya, jadi tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan real dia. Tapi dia bisa kita tulis menjadi seperti ini. Akar min 4 itu sama dengan akar min 1 dikali akar 4, atau akar 4 dikali akar min 1, sama aja ya. Nah, di mana akar 4 itu sama dengan 2, akar min 1-nya ini, nah ini akar min 1-nya inilah yang kita sebut sebagai bilangan imajiner atau bilangan hayal. Nah, ini dia yang kita sebut sebagai bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu sendiri biasanya dinotasikan dalam bentuk I,
atau ada juga dalam beberapa buku dalam bentuk J. Jadi biasanya pada umumnya sih menggunakan notasinya itu I, tapi dalam beberapa buku, terutama buku-buku teknik, pada umumnya menggunakan J notasinya. Jadi jangan bingung nanti kenapa di buku yang ini I, kenapa di buku yang ini J gitu. Jadi sebenarnya dia sama-sama sebagai bilangan imajiner, di situ nilainya sama-sama akar min 1. Nah, kita masuk ke bilangan kompleksnya itu sendiri. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa bilangan kompleks itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Jadi kalau ditulis dalam bentuk umumnya, ini ada bilangan kompleks, biasanya notasinya dalam bentuk Z ya biasanya. Kemudian yang ditulis di awal itu adalah bagian realnya. Jadi bilangan realnya ditulis di sini, kemudian ditambah dengan bagian imajinernya dikali dengan bilangan imajiner. Jadi setiap bagian imajiner dia akan dikali dengan bilangan imajinernya itu sendiri. Jadi ada dua jenis penulisan nih. Kalau misalkan menggunakan I, biasanya I-nya itu di belakang. I-nya di belakang dari bilangan. Jadi tulis dulu bilangannya, baru I-nya. Tapi kalau kita menuliskan dengan J, biasanya J-nya dulu baru bilangannya. Tapi jangan bingung, itu sebenarnya sama. Maksudnya, di mana nilai I dan J itu sama-sama akar min 1. Kemudian ada juga, misalkan nih diberikan diberikan satu buah bilangan kompleks, Z-nya sama dengan A ditambah JB. Nah, nanti ada bentuk seperti ini, ada re dari Z itu adalah A, kemudian im dari Z itu adalah B. Ini maksudnya adalah re dari Z ini maksudnya adalah bagian real dari Z. Bagian real dari Z itu ini ya, berarti makanya re dari Z itu adalah A di sini. Ini ada im dari Z, berarti bagian imajiner dari Z, berarti ambil B. B-nya aja, J-nya nggak masuk. Jadi im dari Z itu adalah B. Kemudian kita masuk ke operasi dari bilangan kompleks. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Misalkan diberikan dua buah bilangan kompleks A tambah BI, kemudian C tambah DI. Maka nanti untuk memperoleh Z1 dan Z2-nya, Z1 ditambah Z2-nya berarti adalah A tambah BI ditambah dengan C tambah DI. Jadi kuncinya adalah pada saat menjumlahkan atau mengurangkan dua buah bilangan kompleks ini, yang bisa kita jumlahkan itu adalah bagian yang sama. Jadi maksudnya pada saat menjumlahkan, berarti bagian real di bilangan kompleks yang pertama hanya bisa kita jumlahkan dengan bagian real di bilangan kompleks yang kedua. Begitu juga dengan bagian imajinernya. Bagian imajiner di bilangan kompleks yang pertama hanya bisa kita jumlahkan dengan bagian imajiner di bilangan kompleks yang kedua. Jadi pada bagian yang sama ya, bagian real dengan yang real, imajiner dengan yang imajiner. Jadi ini seperti ini yang dicontoh. A di sini adalah bagian real dari Z1, hanya bisa kita jumlahkan dengan C di sini. Karena C ini adalah bagian real dari Z2. Maka hasilnya juga dalam bentuk real ya, A tambah C. Kemudian bagian imajiner dari Z1 bisa kita jumlahkan dengan bagian imajiner dari Z2. Dapatnya adalah B ditambah D. Jangan lupa dikali dengan bilangan imajinernya, yaitu I. Maka hasil dari penjumlahan dua buah bilangan kompleks itu juga dalam bentuk bilangan kompleks, juga memuat bilangan real dan imajiner. Begitu juga dengan yang pengurangan, dengan cara yang sama. Jadi A bisa dikurangkan dengan C, kemudian B bisa dikurangkan dengan D. Jadi B kurang D. Hati-hati di sini untuk tanda ya. Jadi untuk kalau di sini, ini memang Z1 dikurang dengan Z2. Nah, pada saat sudah menjadi bilangan kompleks, ini tanda yang di sini ini positif awalnya. Tergantung nanti hasil si B dikurang D-nya. Kalau B kurang D-nya negatif, maka tanda ini berubah menjadi negatif. Maka hasilnya bisa jadi di tengahnya itu menjadi negatif hasil pengurangannya. Jadi hasil pengurangannya pun juga dalam bentuk bilangan kompleks. Untuk lebih jelasnya, contoh. Ada nih diberikan 3 buah bilangan kompleks. Z1-nya adalah 3 tambah 5I, Z2-nya adalah 2 dikurang 6I, kemudian Z3-nya adalah min 9 ditambah 4I. Yang pertama, yang diberikan di sini adalah Z1 ditambah Z2. Berarti lihat Z1-nya ini, Z2-nya ini, kita jumlahkanlah berarti yang real dengan yang real dan yang imajiner dengan yang imajiner. Ya, itu intinya ya. Berarti yang real di Z1 adalah siapa? 3. Real di Z2 siapa? 2. Jadi 3 tambah 2 dapatnya 5. Kemudian bagian yang imajinernya lagi. Bagian real imajiner di Z1 yaitu 5I. Bagian imajiner di Z2 yaitu min 6I. Jangan lupa tandanya. Lihat, itu tandanya di situ negatif ya. Ini ada min di depannya berarti 5.
ditambah min 6i. Berarti 5 kurang 6, dapatnya di sini adalah min i. Makanya hasil penjumlahannya adalah 5 dikurang i. Jadi kalau misalkan hasil pengurangannya itu adalah 1i, berarti satunya nggak perlu kita tulis, hanya i-nya saja ya. Kemudian untuk yang Z1 dikurang Z3 dengan cara yang sama, berarti 3 bisa kita kurangkan dengan min 9, dapatnya adalah 12. Kemudian 5i dikurangkan dengan 4i, dapatnya adalah i di sini. Jadi hasilnya adalah 12 ditambah i. Nah, ini ada 2 operasi dalam satu kali satu operasi ini ada 2, gimana sih menyampaikannya ini ya? Dalam satu soal ini ada 2 operasi gitu ya. Jadi ada Z1 ditambah Z2 dikurang Z3. Jadi 3 tambah 5i tambah 2 dikurang 6i dikurang dengan min 9 tambah 4i. Ya, tetap kuncinya tetap sama. Yang bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan itu bagian yang sama. Yang pertama bagian realnya dulu dari masing-masingnya. Siapa aja? 3, 2, min 9. 3 tambah 2 dikurang min 9, berarti dapatnya adalah 14. Kemudian yang kedua berarti lanjut bagian imajinernya. Bagian imajiner masing-masingnya siapa? 5i, min 6i, kemudian 4i. Selesaikan operasinya, dapatlah min 5i hasilnya. Jadi hasil dari contoh yang ketiga ini yaitu 14 dikurang 5i. Saya rasa gampang ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Intinya hanya menjumlahkan atau mengurangkan bagian yang sama. Dan hasilnya pun juga tetap dalam bentuk bilangan real. Dalam bentuk bilangan kompleks. Oke, kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu perkalian bilangan kompleks. Jadi, misalkan diberikan 2 buah bilangan kompleks, masih sama seperti tadi ya, Z1-nya adalah A tambah BI, Z2-nya adalah C tambah DI, maka Z1 dikali Z2 itu adalah, berarti sama, sebenarnya kalau untuk perkalian ini, sama seperti kita mengalikan biasa. Jadi, A bisa kita kalikan dengan C, seperti ini berarti A kali C, kemudian A bisa kita kalikan dengan DI, berarti dapatnya ADI, ya. Ya, kemudian BI kita kalikan dengan C, dapatnya BCI, kemudian BI kali dengan DI, dapatnya BDI dikuadratkan. Nah, tapi di sini tadi kita ketahui di awal nilai I itu adalah akar min 1. Nah, di sini sedangkan di sini ada I kuadrat di sini ya. Maka kalau I-nya sendiri sama dengan akar min 1, berarti I kuadrat itu menjadi min 1, akarnya hilang. Nah, karena kalau misalkan I kuadrat ini sudah berubah menjadi min 1, berarti BDI kuadrat ini bisa kita tulis menjadi min BD. Jadi menjadi bilangan real dia jadinya di situ, bagian real. Nah, setelah ini kita kelompokkanlah bagian realnya dan bagian imajinernya. Bagian realnya siapa aja? Ada AC dan BD. AC kurang BD di sini ya. Ini bagian realnya AC kurang BD. Kemudian yang bagian imajinernya yang ada I-nya. Jadi siapa? Kalau di sini tadi ada AD dan BC. Kalau di sini saya tulisnya terbalik ya. BC ditambah AD, sama aja. Jadi bagian realnya ada BC ditambah AD dikali dengan bilangan imajinernya, yaitu I. Untuk lebih jelasnya kita bahas ke contoh. Diberikan 2 buah bilangan kompleks, Z1-nya ada 3, 4, ditambah 4i, Z2-nya adalah 2 ditambah 5i. Perkalian 2 buah bilangan kompleks tersebut, ya dengan menggunakan bentuk umum yang di awal tadi, berarti kita kalikan satu-satu boleh, atau mau langsungkan masukkan ke dalam rumus yang ini pun juga boleh. Tapi kalau untuk lebih gampangnya sih, sebenarnya kita kalikan satu-satu aja biar nggak perlu mengingat rumusnya. Jadi 3 kita kalikan ke 2 dapatnya 6, 3 kita kalikan ke 5i dapatnya 15i, 4i kalikan ke 2 dapatnya 8i, kemudian 4i dikali dengan 5i dapatnya 20i kuadrat. 20i kuadrat ini sendiri sama dengan min 20i. Kemudian 15i ditambah 8i itu sama dengan 23i. Kelompokkanlah real dengan imajinernya, kemudian berarti dapatlah hasilnya itu min 14 ditambah 23i. Contoh berikutnya, bilangan kompleksnya Z1-nya adalah 4 kurang 5i, Z2-nya adalah 3 ditambah 2i. Jadi cara yang sama seperti tadi ya, 4 kalikan dengan 3 dapatnya 12, 4 kalikan dengan 2i dapatnya
8i, kemudian min 5i dikalikan dengan 3 dapatnya min 15i, kemudian min 5i dikalikan dengan 2i dapatnya min 10i kuadrat. Di mana min 10i kuadrat ini sendiri sama dengan 10. Selesaikan itu dapatlah hasilnya 22 dikurang 7i. Mungkin gampang ya untuk perkalian dua buah bilangan kompleks. Oke, sebelum masuk ke pembagian dua buah bilangan kompleks, ada hal dulu yang perlu kita ketahui yaitu konjugat bilangan kompleks. Nah, di sini misalkan Z1 adalah A ditambah BI. Maka ada satu bilangan lagi Z2 sama dengan A kurang BI. Ini disebut sebagai konjugat dari Z1. Kenapa? Lihat aja nih dari bilangannya. A1-nya A tambah BI. Maaf, Z1-nya adalah A tambah BI. Z2-nya adalah A dikurang BI. Jadi yang membedakannya hanya tanda di tengahnya ini. Jadi kalau misalkan bilangannya sama tapi tanda di tengahnya berbeda, tanda yang di tengahnya saja ya, itu dia mereka saling konjugat. Nah, sifatnya pada perkalian adalah bagaimana? Seperti ini dia. Jadi kalau misalkan dua buah bilangan kompleks yang saling konjugat tadi yang di atas, Z1 dikali Z2, berarti A tambah BI dikali dengan A kurang BI, maka ini A dikali A, dapatnya A kuadrat, A dikali min BI, berarti min ABI, kemudian BI dikali dengan A, berarti BAI, kemudian BI dikali min BI berarti min B kuadrat I kuadrat. Nah, dimana nanti di sini A kali BI ini kan sama dengan B kali AI ini sama sih sebenarnya. B kali A ini sama juga dengan A kali B. Ini min, ini negatif, berarti dia jadi 0 ya. Nah, yang ini. Yang ini sama dengan 0. Nah, untuk yang ini karena I kuadratnya sama dengan min 1, maka min B kuadrat I kuadrat itu bisa, nah, yang B kuadrat I kuadrat ini sama dengan min B kuadrat, berarti untuk ini min, maka dia jadi positif dia di sini. Maka hasil perkalian dua buah bilangan kompleks yang saling konjugat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi bilangannya aja dikuadratkan, kemudian dijumlahkan mereka. Maka hasilnya dalam bentuk bilangan real. Jadi di sini ada catatan kecil nih. Menyatakan bahwa bilangan perkalian dua buah bilangan kompleks yang saling konjugat itu menghasilkan bilangan real. Ini dia ya, terbukti dia hasilnya bilangan real. Yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jumlah kuadrat dari masing-masing bilangannya. Ini contohnya bilangan kompleks yang saling konjugat. Z1-nya 5 tambah 8i, Z2-nya 5 dikurang 8i. Kalau yang seperti ini langsung aja. Kalau misalkan udah saling konjugat, berarti tinggal jumlahkanlah hasil kuadrat kedua bilangannya. Bilangan realnya siapa? 5. 5 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan yang imajinernya, bagian bilangan yang ada di bagian imajinernya, yaitu 8. 8 dikuadratkan. 5 kuadrat tambah 8 kuadrat dapatlah 89. Hasilnya bilangan real ya. Oke, kita masuk ke pembagian bilangan kompleks. Jadi ada masih sama seperti tadi Z1 dan Z2-nya. Maka pembagiannya Z1 dibagi Z2, yaitu ini A tambah BI dibagi dengan C tambah DI. Nah, kenapa tadi saya sampaikan konjugat itu dulu sebelum masuk ke sini? Karena kita butuh si konjugat tadi di bilangan kompleks ini, di pembagian bilangan kompleks ini. Karena untuk penyelesaian pembagian dua buah bilangan kompleks ini, bisa kita selesaikan dengan mengalihkan si konjugat dari penyebutnya, yang menjadi pembaginya di sini ya. Pembaginya siapa di sini? Yaitu C tambah DI. Nah, kita kalilah dia dengan C, konjugat dari C tambah DI itu adalah C kurang DI. Berarti si Z1 bagi Z2 ini kita kali dengan konjugat si pembaginya yaitu C kurang DI dibagi dengan C kurang DI. Ini kan sebenarnya sama dengan 1 ya. Ini tadi adalah konjugat dari penyebutnya atau si pembaginya ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kalikanlah dia A tambah BI dikali dengan C kurang DI, kemudian dibagi dengan, ini kan yang di bawah nih perkalian dua buah bilangan kompleks yang saling konjugat ya, C tambah DI dikali dengan C kurang DI. Berarti langsung saja dapatnya yang di atas nih, selesaikan perkaliannya seperti perkalian dua buah bilangan kompleks yang tadi. Yang di bawah karena dia saling konjugat maka hasilnya jadi C kuadrat ditambah D kuadrat. Ini yang di atas dikalikan lah, ini dia dapatnya bisa diselesaikan nanti dengan cara perkalian yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang di bawah itu kan karena dia saling konjugat, maka dapatnya dalam bentuk bilangan real. Untuk contoh, kita bahas nih,
Contohnya misalkan 4 kurang 5i dibagi 1 tambah 2i. Nah, kita lihat yang si pembaginya siapa? 1 tambah 2i. Konjugatnya berarti adalah 1 kurang 2i. Berarti kita mengalikannya dengan 1 kurang 2i per 1 kurang 2i. Selesaikan perkaliannya, 4 kurang 5i dikali dengan 1 kurang 2i itu dapatlah hasilnya itu min 6 dikurang 13i. Ya kan? Jadi kan 4 dikali dengan 1 dapatnya 4, kemudian 4 dikali dengan min 2 dapatnya min 8i, kemudian ini min 5 dikali dengan 1 dapatnya min 5i dikali dengan 1 dapatnya min 5i, kemudian min 5i dikali dengan min 2i berarti dapatnya adalah 10i kuadrat. Jadi dapatlah, kalau diselesaikan hasil perhitungannya, dapatlah hasilnya itu adalah min 6 dikurang 13i. Ini perkalian yang di bawahnya, karena dia saling konjugat berarti 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, 1 ditambah 4. Makanya dapatnya adalah 5 di sini. Nah, kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini, agar ini bisa kita tulis, kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks, berarti kita bisa. Yang realnya adalah berarti min 6 per 5, ini dia ya. Kemudian yang imajinernya adalah min 13 per 5. Berarti kita bisa menyatakannya dalam bentuk min 6 per 5 dikurang 13 per 5i. Maka hasilnya juga dalam bentuk bilangan kompleks. Contoh berikutnya, misalkan 3 ditambah 5i dibagi dengan 5 kurang 3i. Berarti yang di bawah itu kan 5 dikurang 3i. Maka kita kalilah dengan konjugatnya yaitu 5 ditambah 3i. Dengan menyelesaikan perkaliannya, yang di atas itu kita dapatnya 34i, yang di bawah kita dapatnya 34. Nah, 34i dibagi 34, kita dapatnya hasilnya adalah i di sini. Contoh satu lagi, nah ini kalau ada operasi seperti ini ya, ada perkalian sekaligus pembagian di sini, boleh mau diselesaikan pembagiannya dulu, boleh. Mau selesaikan dulu perkaliannya pun boleh. Kalau di sini yang saya lakukan adalah saya selesaikan dulu perkalian yang di atas. Perkalian yang di atas dapatlah 2 ditambah 3i dikali dengan 1 kurang 2i itu dapatnya 8 kurang i. Ya, kemudian di sini kan berarti sudah dapat satu pembagian saja, pembagian 8 kurang i dibagi dengan 3 ditambah 4i. Nah, ini kita selesaikan dengan mengalihkan dengan konjugat si pembaginya, yaitu 3 kurang 4i. Nah, sampai di sini berarti kalikan, selesaikan perkaliannya yang di atas, dapatlah 20 kurang 35i, kemudian yang di bawah dapatnya 25. Nah, yang ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 4 per 5 dikurang 7 per 5i. Jadi dapat hasilnya itu adalah 4 per 5 dikurang 7 per 5i. Ya, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Kita hanya membahas untuk definisi bilangan kompleks dan operasi-operasi pada bilangan kompleks. Mungkin nanti untuk di video selanjutnya kita akan membahas beberapa bentuk representasi dari bilangan kompleks, yaitu seperti bentuk bilangan polar dan yang lainnya nanti. Oke, saya rasa saya sudahi untuk yang sekarang, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video, membuat konten mengenai penjelasan-penjelasan materi yang berkaitan dengan matematika teknik dan matematika dasar ya pada umumnya. Dan jangan lupa komen kalau misalkan ada hal-hal yang perlu saya perbaiki ataupun ada yang kurang atau misalkan saya terlalu cepat, misalkan seperti itu. Jadi bisa sebagai bahan koreksi bagi saya nanti ya untuk di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga like video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.